Katakan haleluya. Haleluya. Misi Kristus. Dahsyat Tuhannya tuntas misinya. Yes. Apakah saudara orang-orang muda merasakan kasih sayang Tuhan sepanjang minggu ini? Apakah saudara mengalami pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini? Haleluya. Baik, apakah saudara sudah siap dengarkan firman? Betul? Siapkan Alkitab. Ada catatan, siapkan catatan saudara. Dan lebih khusus siapkan hati kita. Amin. Karena apa? Karena firman Tuhan itu harus benar-benar jatuh di tempat yang tepat, yaitu di hati kita. Karena apa? Karena percuma saja firman kita catat di buku, percuma saja Alkitab kita baca, tetapi tidak ada yang tinggal di hati ini. Semua pegang dada. Ada dadanya? Yang tahu ada hatinya katakan amin. Semua bilang begini bersama dengan saya. Ini hati saya. Saya percaya malam ini, ya bilang jangan ragu-ragu. Malam ini firman Tuhan jatuh di tanah, yaitu di hati saya, yang rindu, yang haus akan kebenaran. Amin. Baik, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Matius. Injil Matius pasal yang ke-26. Yang tahu kitab Matius katakan amin. Yang tidak tahu silakan keluar. Matius pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-41. Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-40 sampai dengan yang ke-41. Sudah dapat? Firman Tuhan di mana? Matius 26 ayat 40 dan 41. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tema firman Tuhan malam hari ini, berjaga-jaga melalui doa. Silakan duduk kawan. Bro, silakan duduk. Berjaga-jaga melalui doa. Melalui apa? Melalui doa. Nah, Bapak Pendeta tanya dulu sama orang-orang muda ini. Siapa di sini yang memang dia suka berdoa? Tolong lambaikan tangannya yang suka berdoa. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Yang malas berdoa atau yang tidak suka berdoa, lambaikan tangan. Loh, kok tadi yang suka berdoa, angkat tangan, ada yang garuh kepala. Nah, sekarang yang tidak suka. Yang tidak suka berdoa. Nah, ini lagi pertanyaan yang berikut. Yang tidak tahu berdoa. Yang tidak tahu berdoa sebelah sini. Yang tidak tahu berdoa, tolong lambaikan tangan. Oke, sekarang sini belum ya, sebelah sini. Yang tahu berdoa, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Yang tahu berdoa, oke, turunkan tangan. Yang suka berdoa, yang tidak suka berdoa. Sekarang saudara di mana? Yang tahu berdoa, sekarang lambaikan tangan. Oke. Yang tidak tahu berdoa, lambaikan tangan. Yang suka berdoa, yang tidak suka berdoa. Saya di setengah apa? Di tengah-tengah maksudnya, bukan di setengah, di tengah-tengah. Jadi kadang-kadang kalau saya suka saya berdoa. Nah kalau saya tidak suka saya pemalas. Saya selalu mau berdoa. Emangnya tidak penting bagi saya, begitu kok?
Tentunya haruslah menjadi orang-orang muda yang suka berdoa. Amin. Karena Alkitab berkata berjaga-jaga dan berdoa. Tahukah saudara bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita tinggikan, Yesus yang kita agungkan, dia adalah Tuhan yang berdoa. Dan doa itu menjadi bagian dalam dirinya, menjadi bagian dalam hidupnya. Artinya begini, doa itu merupakan gaya hidup Yesus. Sebagai orang-orang muda, saudara juga harus punya gaya hidup suka berdoa. Gaya hidup. Amin. Gaya hidup, bukan tukang bergaya. Sekali lagi, gaya hidup. Gaya hidup saudara juga harus gaya hidup suka berdoa. Saya bacakan bagi kita sekalian. Matius 26 ayat 40 dan 41. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus mendapati murid-muridnya sedang tidur? Ayo. Mengapa Yesus mendapati murid-muridnya sedang tidur? Karena memang itu sudah waktunya tidur. Artinya sudah jam tidur itu. Yesus berdoa itu sudah berdoa di waktu jam tidur. Jadi ketika dia datang dan mendapati murid-muridnya tidur, itu wajar. Karena apa? Karena itu waktu tidur. Kalau waktu tidur terus saudara begadang, tahu begadang? Tahu. Nah, orang Kupang bilang mete-mete. Mete buat apa? Bukan mete berdoa, mete main game. Masih on, live, Facebook, YouTube, TikTok, ketawa sendiri. Iya toh? Karena lihat apa? Lihat di TikTok. Mete sampai jam 12, hanya mata di HP begini. Itu yang buat saudara lupa berdoa. Padahal gaya hidup kita harus gaya hidup berdoa. Karena Yesus yang kita sembah, dia adalah Yesus yang berdoa, saudaraku. Yesus sedang mengajari kita orang-orang percaya, termasuk orang-orang muda, agar kita menjadi orang-orang percaya yang suka berdoa. Yang mau berdoa. Minimal satu jam. Awi Pak Pendeta, ini berdoa 1 jam karena ini. Biarpun kata-kata sudah habis. Jangankan 1 jam, 1 menit saja terlalu lama. Nah kalau ngomong kosong memang lama terlalu. Bisa lebih dari 1 jam. Tapi saudara perhatikan, Alkitab berkata di dalam ayat 40, setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebenarnya Yesus tidak mempersoalkan mereka tidur, tetapi Yesus mau mengajari murid-muridnya bahwa mereka harus berjaga-jaga dan berdoa. Tidur tidak masalah. Memang kita manusia butuh tidur. Saudara bayangkan kalau malam-malam tidak normal tidur, begadang terus, suka mete-mete. Itu kasihan dengan fisik kita, betul atau tidak? Karena fisik butuh istirahat dan tidur. Jadi Yesus tidak mempersoalkan murid-muridnya tidur. Amin. Tetapi Yesus sedang mengajari mereka, karena sebelum Yesus pergi berdoa, Yesus katakan kepada 3 murid, karena 3 murid yang menyertai dia. Petrus, Yakobus, Yohanes. 3 murid ini yang menyertai Yesus untuk berdoa. Memang Alkitab bilang
Yesus maju sedikit ke depan. Di dalam kitab Lukas ayat paralel dari Matius, itu dikatakan bahwa Yesus maju ke depan kurang lebih sejauh batu dilempar. Tahu batu dilempar toh? Tahu persoalan dari kita? Nah sekarang tergantung siapa yang lempar itu batu. Kalau batu dilempar atau soalnya mungkin sama dengan batu dilempar Zoe. Kalau batu dilempar Zoe mungkin jatuh di nadi dan di situ Yesus berdoa. Tapi kalau Arto tentunya kekuatan lebih kuat dari Zoe. Betul toh? Bisa lewat itu jalan. Tapi Lukas secara mendetail mengatakan itu. Yesus maju ke depan kira-kira sejauh lemparan batu. Nah, Yesus mengingatkan murid-muridnya di ayat yang ke-38 dikatakan begitu. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Itu berarti yang Yesus kehendaki pada waktu itu adalah bukan murid-muridnya tidur, tetapi murid-muridnya harus berjaga-jaga sama seperti Yesus. Tapi murid-muridnya karena mereka punya jam tidur jam itu, akhirnya dong tertidur kekasih Tuhan. Jadi sekali lagi supaya kita tidak gagal paham, Yesus tidak mempersoalkan jam tidur kita. Amin. Tetapi yang Yesus mau ngajari atau mengajari murid-muridnya di sini adalah mereka harus berjaga-jaga dan apa? Berdoa. Artinya berjaga-jaga melalui doa. Saya baca selanjutnya lagi ayat 40. Dan ia berkata kepada Petrus, saudara kenal Petrus? Tergantung Petrus yang mana Pak Pendeta. Iya toh? Kalau Petrus Elimanave misalnya, Petrus Dati, mungkin itu Krista kenal, Sarni kenal. Tapi Petrus yang disebut di dalam Alkitab ini sonde tahu rupanya Kermana toh? Iya toh? Karena dia hidup 2000 tahun yang lalu. Atau Nona kenal? Pak Pendeta saya kenal. Nanti sampai di surga dulu kalau buat tetangga saya tanya. WP. Waktu Yesus bilang lo dan ini Anis sama Kobus itu 03 sudah jaga-jaga. Kenapa 03 tidur? Kan begitu tuh. Ya kalau di surga bertetangga dan dong kan enak. Kan bisa baca cerita enak. Pengalaman di pengalaman. Tapi bayangkan kalau bertetangga dengan Lucifer sama-sama baterai. Baterai di mana? Di neraka. Jadi usahakan bertetangga dengan rasul-rasul, dengan Petrus, dengan Paulus, iya kan? Dengan Thomas usaha apa? Yang penting di sorga, haleluya. Jadi dikatakan begitu. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku, kata Yesus. Berarti manusia itu sanggup berdoa selama 1 jam. Jadi artinya tidak full kita berdoa, mulai dari kita nyanyi-nyanyi dong, lagu rohani, sembah Tuhan, haleluya, engkau baik Tuhan, engkau dasar, luar biasa, haleluya. Jadi jangan besok bisa menyembah, besok bisa berdoa. Oke lah, kita taksir kalau beta berdoa paling 10 menit selesai. Maka sebelum 10 menit selesai beta nonton dulu. Bukan begitu. Amin. Jadi selama 1 jam itu kita ada di hadirat Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah, kita mengagungkan nama Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Karena Alkitab berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berarti semua manusia sanggup. Katakan saya sanggup. Berjaga-jaga selama 1 jam. Berarti Yesus itu berdoa selama 1 jam. Berapa kali Yesus berdoa? Dalam peristiwa berdoa di Getsemani. 3 kali.
Jadi dia pertama berdoa 1 jam, kedua berdoa 1 jam, dan ketiga berdoa juga 1 jam. Berarti manusia itu sanggup berdoa 1 jam. Nah, sekarang pertanyaan sama saudara, yang namanya sudah terdaftar sebagai pendoa berantai, siapa yang gagal? Kenapa Ningsi gagal? Apa yang menyebabkan Ningsi gagal? Krista? Duluan. Punya doa. Oh, doa. Saru. Serius. Oke. Chelsea? Arto. Arto saya dengar suaranya. Kalau saya tidak dengar suaranya, saya panggil dia. Putri, ada namanya? Ya, berdoa? Belum. Belum sama sekali. Apa? Baru 1 kali. Ini hari mulai. Dan seterusnya sampai tanggal 7 bulan April. Oke. Tisa. Dan harap lupa. Eca. Doa. Setiap hari. Wait. 1 jam. Ningsi sama sekali tidak berdoa. Kenapa? Karena mengantuk. Atau dipaksa ibu pendeta berdoa di jam sekian. Atau memang rela hati di jam ini. Berarti mulai dari malam ini harus berdoa. Putri jam berapa? Ya, sore jam berapa? 2 sampai 3. Hari ini Sonde, hari Minggu tidak berjaga. Oke? Pak pendeta dari jam 1 sampai jam 2 subuh. Baru ganti ibu pendeta dari jam 2 sampai jam 3. Kalau tadi malam berganti. Karena ibu pendeta masih sibuk lipat-lipat baju. Bos, saya duluan tidur. Tapi bukan berarti lupa berdoa. Amin. Jadi ibu pendeta ganti di posisi 1-2, Pak pendeta di 2-3. Tetap berdoa. Amin. Pendeta pasal mengantuk. Siapa bilang beta cuma manusia? Amin. Tubuh cuma ngantuk, butuh tidur. Tapi kita sudah sepakat punya komitmen. Amin. Haleluya. Jadi masuk Sabtu depan, entah siapapun yang masuk, Pak pendeta suruh tanya. Jangan lagi Ningsi gagal, jangan lagi Putri gagal, jangan lagi ini raja 1 kali. Karena doa itu penting. Jangan lagi Tisa nari-nari begini. Amin. Karena saudara perhatikan di sini, Alkitab bilang begini. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 1 jam. Nah, sekarang mengapa kita perlu berjaga-jaga dan berdoa? Di ayat yang ke-41 jawabannya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mengapa kita perlu berdoa? Karena ada cobaan. Cobaan yang dimaksudkan di sini adalah godaan yang menjatuhkan kita. Karena kalau kita tidak berdoa, tidak bersekutu dengan Tuhan, kita mudah tergoda. Tergoda kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman. Apalagi usia saudara masih muda ini banyak sekali godaan. Goda untuk gosipin teman, ya toh. Dulu baku musuh bilang itu, Krista itu perhatikan dia toh. Ya toh. Krista pernah digosipin atau tidak? Kalau dia tahu, memang orang yang bergosip kan dia bilang sama dia. Kalau dia bilang ya dia tidak gosip tuh, betul atau tidak? Jadi orang muda itu gampang terpengaruh dengan berbagai godaan. Makanya Pak pendeta bilang di usia saudara yang masih muda ini harus betul-betul memiliki gaya hidup berdoa. Amin. Karena ketika kita berdoa, kita sedang terhubung dengan siapa? Dengan Tuhan.
Jadi kalau kita terhubung dengan Tuhan, itu berarti kekuatan kita bersumber dari Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, HP ini bisa mati. Bisa. Mengapa dia bisa mati? Ya, salah satunya adalah baterai habis. Yang kedua, dia rusak pasti mati juga. Ya, toh? Supaya ini baterai tidak mati, dia harus terhubung dengan apa? Arusnya harus. Kalau sonde ada listrik, ini HP sonde terguna. Ya kan? Siapa di sini yang HP-nya tidak pakai baterai? Siapa di sini yang HP-nya tidak pernah dicas? Jadi berdoa itu juga saudara sedang dicas. Cas dengan surga. Amin. Sumber kehidupan, sumber kekuatan kita itu datang dari Tuhan. Nah, kalau saudara tidak berdoa, saudara sudah melobet. Lobet. Baterai Anda lobet. Sebentar mati. Jadi harus cepat-cepat di apa? Dicas. Nah, kalau baterai sudah lobet, semua mati, terus sudah ketengah. Saya percaya mujizat terjadi tanpa dicas. Mana ada begitu? Harus dicas. Amin. Begitu pula dengan kita. Kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Tuhan hanya bilang berapa jam? 1 jam. Saya suka malas. Begini apalagi Tuhan bilang 1 hari. 1 jam mana? 1 jam. 1 jam bisa. 1 jam. Serius 1 jam bukan 2 menit. 1 jam bilang kiri kanan sudah 1 jam. Ya, 1 jam kenapa? 1 jam berdoa. Amin. Sekali lagi, yang tidak sanggup 1 jam berdoa katakan saya. Yang tidak sanggup 1 jam berdoa katakan amin. Semua kita sanggup. Amin. Haleluya. Kalau aku berdoa tahu warna meledak, musik bergoyang. Tuhan mantap. Haleluya. Dia semangat berdoa. Itu berdoa kan? Kenapa usah berdoa? Amin. Alkitab bilang berjaga-jagalah dan berdoa. Kalau tidak berjaga-jaga, tidak berdoa, kita akan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Mengapa Yesus tidak jatuh ke dalam pencobaan? Karena dia berdoa. Memang dia adalah firman yang menjadi manusia. Tetapi kita harus tahu bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Yang lapar, bisa lapar maksud saya. Bisa mengantuk juga. Amin. Makanya Yesus tertidur di mana? Di merah. Waktu kemana? Cari sendiri dalam Alkitab. Ibunya Alkitab saya baca-baca. Iya toh? Di situ kan Yesus tertidur. Terus kata murid-muridnya, perahu hampir tenggelam. Tapi Yesus tenang saja tidur karena dia tahu bahwa mara bahaya tidak bisa menimpa mereka. Amin. Yesus tertidur karena apa? Karena dia datang sebagai manusia. Datang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Amin. Jadi dia lapar, dia bisa ngantuk dan tidur. Dia sedang mengajari saudara dan saya seperti itu. Kalau Yesus saja berdoa, apalagi lo? Ya, Yesus saja berdoa, apalagi Nista. Pak Pendeta, saya sudah berdoa. Kapan itu? Mau makan, Pak. Tuhan berkati makan, haleluya, amin. Kapan lagi? Mau pergi sekolah, berdoa. Kapan lagi mau tidur, berdoa. Itu memang wajib. Amin. Mau keluar rumah, berdoa. Saya mau antar Arto di sekolah, saya suruh dia berdoa di belakang. Berdoa dulu, jalan dulu. Tapi yang dimaksudkan Tuhan bukan itu.
Berjaga-jaga artinya kita sedang bersekutu dengan Tuhan minimal 1 jam. Minimal berapa jam? Jam. Kalau belum 1 jam itu namanya berjaga-jaga atau tidak? Tidak. Tidak. Amin. Haleluya. Jadi begitu. Mengapa kita perlu berdoa dan berjaga-jaga? Karena ada godaan. Mengapa ada godaan? Karena ada nipu. Setan. Dia yang goda dia. Weh, lu pun kawan lu tembus pada pacar. Kalau lu begitu terus lu selaku. Emangnya saya barang? Siapa di sini yang barang? Tidak tahu. Amin. Kita begini saja laku. Woi. Kan setan bilang begitu. Itu loh pun satu kelas itu. Dong tembus punya pacar. Dong jalan di mana bagonce. Lu telan air lu dato. Makanya kalau laki-laki nganteng datang, tidak membawa cinta. Terima sah. Setan terus datang goda kita. Ya buktinya lagi cantik begini udah punya gaun. Sudah mulai tergoda. Tapi kalau saudara terus berjaga-jaga berdoa selama 1 jam, setan mau ngomong kemana, mau putar balik, diputar-putar, kau sonde tertipu. Amin. Yakinlah itu, katakan haleluya. Tapi kalau susah berdoa, kalau berjaga-jaga lagi, ya datang goda, langsung tergoda. Makanya harus bisa berjaga-jaga selama 1 jam. Karena ada apa? Ada godaan. Ada godaan. Agar kita kuat menghadapi godaan, kita harus terhubung dengan Tuhan selama 1 jam. Itu toh, kalau diam-diam kok itu nono mati lu diam-diam makan. Ya kan? Lu kalah itu. Terus setan apa yang kita buat? Otomatis dia dengan setan Pak. Lu mati balas. Kalau dia bilang tapi lu bilang bisa. Nah itu berarti sudah tergoda. Yang sonder lagi kasih keluar cakap kotor katakan amin. Amin. Di sini Pak, di luar sana saya tidak janji. Tapi saya yakin kamu karena sebenarnya dua bahasa kotor itu. Bilang puji Tuhan. Angkat tangan dulu bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan kaku. Amin. Haleluya. Jadi kenapa Tuhan bilang kita berjaga-jaga dan berdoa? Karena ada godaan. Mengapa kita bisa tergoda? Alkitab juga menjelaskan kepada kita dalam Matius 26 ayat 1 berkata begini, roh memang penurut tetapi daging lemah. Eca, yakin daging lemah atau tidak? Tidak. Yakin. Rista, yakin daging lemah? Yakin. Coba Eca coba. Tapi jangan terlalu keras. Haleluya. Nah, mengapa dikatakan kita harus berjaga-jaga? Karena ada godaan. Alkitab bilang roh itu apa? Roh itu apa? Penurut tetapi daging lemah. Roh itu, keinginan roh itu apa maksudnya? Keinginan roh adalah keinginan untuk melakukan kebenaran. Keinginan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Keinginan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Katakan amin. Sedangkan keinginan daging itu adalah, saudara tahu keinginan daging itu?
Keinginan daging itu adalah tabiat manusia yang berdosa. Itu berarti kedua keinginan ini ada dalam diri setiap manusia, termasuk saya dan saudara. Karena sekali lagi keinginan daging itu berbicara tabiat, sifat manusia yang berdosa. Sedangkan keinginan roh adalah keinginan untuk melakukan kebenaran. Ketika saudara dan saya tidak lagi berjaga-jaga, tidak lagi berdoa, maka keinginan yang paling kuat dalam diri kita adalah keinginan daging. Nah, keinginan daging itulah yang akan dimanfaatkan oleh setan. Karena setan tahu bahwa keinginan daging manusia itu lemah. Sedangkan keinginan roh itu penurut. Dan setan tidak bisa memanfaatkan itu. Amin. Amin. Tetapi keinginan roh itulah yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika keinginan roh yang meningkat dalam diri kita, saya percaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Perkataan kita, ucapan kita, tingkah laku kita, gerak-gerik kita menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Coba tanya kiri kanan saudara, dulu keinginan mana yang meningkat? Daging koro. Daging. Apa jawabannya? Daging. Daging dijual di pasar. 1 kilo 100.000 kalau daging babi. Kalau keinginan daging kita itu laku sama setan. Laku sama siapa? Laku sama setan. Karena setan senang. Ketika dilihat anak-anak muda dong tiap hari kasih keluar kata-kata kotor. Kalau ketong ucap kata-kata kotor, setan ketawa. Dia rajin pemuda, datang ibadah, pemimpin pujian bilang sukacita semangat, dia lompat kepala ketuk liseng. Tapi pulang sama. Dia ketawa tuh, dia rajin, pisu kawan, pisu dah. Tapi ingat tuh boleh bertobat, tuh datang rajin ibadah pemuda is okay, tidak ada masalah bagi saya. Welcome. Tapi ingat, sebatas rajin sah, pulang masih tetap bamaki, pulang masih tetap sakit hati, pulang masih tetap tersinggung bakal lain, pulang masih tetap pemalas, orang tua perintah-perintah sampai dia sudah mau semaput pun tetap dosen rajin. Jadi yang setan senang itu orang-orang muda bertobat. Oke? Orang-orang muda rajin gereja, orang-orang muda rajin ibadah pemuda, orang-orang muda rajin persekutuan, orang-orang muda rajin ibadah. Setan tidak terlalu pusing. Kecuali orang-orang muda bertobat. Amin. Itu bisa hanya terjadi ketika saudara dan saya terus berjaga-jaga melalui doa. Jangan jadi orang Kristen yang pemalas berdoa. Berdoa susah atau tidak? Serius Kristen. Berdoa atau tidak? Berdoa susah atau tidak? Banyak tinggal ngomong Tuhan. Tuhan, ini hari besok ada beras. Tapi soalnya mungkin dia curi di kios. Makanya dia datang sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, beta pasti soalnya mati karena kelaparan. Selesai. Amin di situ, amin. Tinggal datang. Orang mau beras. Tunggu sampai kapan sering bisa terjadi. Kalau belum terjadi Pak 3 hari, puasa lah. Amin. Tapi jangan sampai tergoda. Kalau soalnya ada beras, besok 3 hari puasa, dicuri tetangga beras. Tidak, tetap berdoa. Amin. Sampai kapan?
sampai doa dijawab. Doa kita dijawab Tuhan. Serius dijawab Tuhan atau tidak? Dijawab. Tuhan kita hidup atau mati? Sama seperti saudara bicara dengan orang tua. Amin. Katakan amin. Bicara dengan orang tua pasti dengar. Tapi dia belum menjawabnya karena dia masih mempertimbangkan itu. Coba bayangkan Joy datang sama saya. Tapi kita mau beli motor. Terus kalau datang dia bawa ke mana? Hanya orang tua yang tidak waras yang selalu langsung ikuti permintaan. Oke, siap bos. Tidak mungkin. Mungkin datang bawa motor, tapi motor mainan. Bukan motor yang dibawa. Karena apa? Karena usianya belum cukup untuk bawa sepeda motor. Betul? Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau saudara bilang, Tuhan, beta sudah sama rasa, beta untuk pacar. Orang bilang psikologis. Mungkin usia belum cukup. Fokus dulu dengan sekolah. Amin. Pasangan hidup, pasangan hidup itu akan musuh. Karena apa? Karena Tuhan sudah bilang dia menciptakan laki-laki dan Tuhan tidak bilang saya menciptakan laki-laki dengan laki-laki. Tuhan juga tidak bilang saya menciptakan perempuan dengan perempuan. Tapi laki-laki dengan perempuan. Siapa di sini yang tidak yakin dia sudah punya pasangan hidup? Kita semua yakin ya kan? Kalau Pak Pendeta sudah lewat. Sudah pasangan hidup. Amin. Tidak mungkin lagi Pak. Tuhan kasih saya pasangan hidup. Sudah ada ibu gembala, Joy dan Adin sudah ada. Amin. Tapi saudaranya yakinlah, percaya. Kalau saudara bilang begitu Tuhan, bertapa berserah penuh kepada Tuhan. Saya tidak akan menikah sampai Tuhan panggil pulang. Itu beda lagi. Amin. Tapi kan semua di sini normal. Iya toh? Normal apa sih? Normal. Normal itu adalah laki-laki suka dengan perempuan. Perempuan suka dengan laki-laki. Nah kalau laki-laki suka dengan laki-laki sampai normal. Begitu juga perempuan suka dengan perempuan itu tidak normal. Tapi yakinlah, saudara, setiap orang ini sudah ada pasangan hidup yang telah Tuhan siapkan. Amin. Entah ketemu di mana itu nanti baru Tuhan pimpin. Amin. Mana tahu nanti ini Sarmi di Argentina, Chelsea di Brazil, Arto di Soe. Di mana yang penting ada. Katakan amin. Haleluya. Tapi ingat yang sekarang ini jangan dulu. Bilang ini sekarang dulu saudara. Sekarang jangan. Fokus dan sekolah. Haleluya. Amin. Lalu perhatikan ada yang belum siap pacaran terus dia paksa pacaran, akhirnya begitu putus. Baik hanya menangis. Iya toh? Karena ada manusia. Dia lihat baygon, dia pikir itu obat kuat. Padahal itu obat kasih mati nyamuk. Kan begitu toh? Karena sepupu cinta, mata sunggalau. Umur ke saudara ini cinta monyet orang bilang. Cinta hilang tinggal. Udah apa monyetnya? Makanya jangan pacaran dulu. Amin. Sekali lagi Pak Pendeta yakin
setiap saudara, mau yang sudah SMA, SMP, SD, belum sekolah ada. Tapi sekarang belum waktunya. Kalau sudah waktu, tidak ada yang larang. Iya toh? Kita pacaran dengan ibu rumah umur berapa tahun? Ini sebagai kesaksian. Pak Pendeta waktu itu sudah punya visi. Umur 25 tahun baru saya dapat. Itu saya sudah kenal Tuhan. Kalau sebelum kenal Tuhan memang juga sambaran ini. Dapat lihat anak-anak yang cantik cuma ikut harus dari mana. Tapi ketika kenal Tuhan, saya punya komitmen usia 5 tahun baru saya berjalan. Tapi Tuhan kasih lari lewat. Berangkat dari Medan dari Kupang ke Medan usia 25 tahun. Usia 25 tahun. Sampai di Medan itu 5 tahun lagi. Jadi 30. Jadi usia 30-an kepala 3 baru pacaran. Matanya sumatang, akhirnya jadi masak. Kalau matang jangan coba-coba, nanti saudara yang kasihan. Putus lagi cinta, pulangkan saja aku pada ibuku dan juga nenekku yang sumatera. Jadi dengar, saudara dan saya harus berjaga-jaga minimal 1 jam berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dengarkan baik-baik. Kehidupan di dunia ini tidak akan semakin lebih baik, tetapi akan semakin lebih jahat karena itu penggenapan firman. Biarlah saudara dan saya menjadi orang yang muda, yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan tidak terjebak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi hidup kita senantiasa menuruti keinginan Roh karena kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita sambil saudara renungkan firman Tuhan ini. Haleluya.